Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas 10 macam perintah atau pengaturan di Microsoft Word. Pun 10 perintah atau pengaturan di Microsoft Word yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, cara menampilkan text boundaries. Yang kedua, cara menghilangkan garis merah pada tulisan atau spelling. Yang ketiga, cara menampilkan ruler lain. Yang keempat, cara merubah inci menjadi sentimeter atau sebaliknya. Yang kelima, cara membuat text box. Yang keenam, cara mengatur tabulasi. Yang ketujuh, cara mengatur margin. Yang kedelapan, cara membuat penomoran halaman. Yang kesembilan, cara mengatur jarak spasi. Dan 10 adalah cara membuat header atau footer. Jadi itulah 10 poin yang akan kita bahas kali ini. Oke teman-teman, pengaturan pertama yang akan kita bahas kali ini adalah cara menampilkan text boundaries. Jadi text boundaries itu adalah batas pengetikan, baik batas atas, batas sebelah kiri, sebelah kanan maupun sebelah bawah. Hal itu untuk memudahkan kita mengontrol lembar kerja kita dan sekaligus membuat garis pada kop-kop surat. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita klik file yang ada di sebelah kiri atas. Kalau Windows 10, kalau Windows versi ke bawah, di sini bukan file tapi lambang atau logo Microsoft Office. Jadi kita klik file, terus kita klik option, kita pilih advance. Kita pilih advance, kemudian kita scroll atau gulung layar ke atas. Nah, di sini di show document content ada di sini show text boundaries. Tampilkan teks batas pengetikan. Jadi kita klik, kita checklist atau kita centang, terus kemudian kita oke. Nah, maka akan muncul seperti ini, ya, akan muncul teks boundariesnya. Yang kedua adalah bagaimana caranya menghilangkan tulisan pada Microsoft Word. Ya, kalau kita lihat di sini ada tulisan merah. Ya, itu karena spellingnya aktif. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan tanda garis merah itu? Caranya adalah kita klik file, terus kemudian seperti tadi kita pilih option di bawah, terus kita pilih grouping. Ya, kita pilih grouping. Nah, di sini kita hilangkan check spelling assure type. Ya, bisa juga kita hilangkan semua checklist atau centang di sini. 1, 2, 3, 4, kemudian oke. Maka hilanglah garis merah, ya, hilanglah garis merah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menampilkan ruler lain? Ya, caranya kalau kita menampilkan ruler lain adalah pertama kita gampang sekali, kita klik view, terus kemudian kita klik ruler. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sudah ada garis mistarnya di atas maupun di sebelah kiri, ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti dia menggunakan inci karena dia dari nomor 1 sampai 6. Nah, sekarang poin berikutnya adalah bagaimana caranya kita merubah dari inci menjadi sentimeter atau sebaliknya. Nah, caranya mudah. Seperti tadi kita klik file, kita klik option, ya, kita klik option, terus kemudian kita pilih advance. Kita pilih advance, kemudian kita scroll atau gulung layar ke bawah atau ke atas. Terus di sini di show this number of recent document adalah muncul di sini tulisan inci. Sekarang kita mau merubah menjadi sentimeter. Kita klik, terus pilih sentimeter dan klik OK. Nah, maka akan berubah tadi nomor 1 sampai 6 sekarang dari nomor 1 sampai 16T-nya. Itu berarti bahwa sudah ada pengaturan di sentimeter. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana caranya membuat text box, ya. Nah, di sini ada, saya kasih contoh, misalnya
ini sudah ada tanggal, terus kepada yang terhormat. Nah, bagaimana caranya kalau di sebelah kiri ini kita menuliskan nomor lampiran perihal. Nah, tentu kalau kita tidak bikinkan text box akan susah, mesti kita atur kembali ini. Jadi itu makan waktu yang lama. Jadi caranya adalah kita klik insert, terus kemudian kita pilih text box di menu toolbar. Terus kita klik di bawahnya draw text box, klik. Terus kita klik drag, terus kemudian setelah dianggap cukup, terus kemudian lepas. Nah, bisa kita perkecil atau perbesar. Terus kemudian di sini saya tulis nomor, misalnya nomor. Nah, kemudian kita berikan tabulasi ya, karena kalau saya tabulasi pertama ini dekat sekali dengan nomor, padahal di bawah nanti ada lampiran agak panjang. Saya tabulasi kedua ya, justru jauh sekali. Nah, makanya bagaimana caranya supaya kira-kira pas, kita klik, kita berikan tabulasi kiri ya, laptop namanya. Kita klik di nomor 2, terus kemudian kita klik tab, terus berikan shift titik 2, kita tulis nomor dan seterusnya, terus enter. Kita tulis lagi lampiran, kita tabulasi lagi, spasi, terus 1 lembar misalnya, terus enter. Kita beri perihal, tabulasi, shift titik 2, nah, misalnya undangan. Nah, maka sudah jadi. Nah, sekarang di text box ini kan masih ada garis ya, bagaimana cara menghilangkan garis. Jadi klik pertama, kita klik di title bar di atas ada drawing tools, kita aktifkan. Terus kemudian kita klik shape outline, kita berikan warna putih. Nah, setelah warna putih maka hilanglah garis. Jadi ini bukan garis, ini hanya garis bayangan saja menandakan bahwa dia dibuat di text box. Coba kita lihat bentuk previewnya. Oke, seperti ini. Jadi tidak ada garis sama sekali. Oke, teman-teman, kita melangkah ke acara poin berikutnya adalah bagaimana caranya mengatur tabulasi. Ya, bagaimana caranya mengatur atau membuat tabulasi. Ada contoh seperti ini, saya ingin copy saja. Ctrl A, kemudian copy bawa ke lembar tadi. Di sini, terus kemudian begini. Terus kita mau belajar bagaimana caranya membuat ketikan seperti ini ya. Jadi pertama saya tulis nomor seperti tadi, nomor. Nah, kalau saya tabulasi maka dia dekat sekali. Saya tabulasi kedua jauh sekali. Makanya kita bikin sendiri. Kita klik di ruler lain di nomor 2. Kita klik di sini. Terus kemudian kita tabulasi. Berikan shift titik 2, spasi, terus kita nomor misalnya 01. Nah, sekarang di sebelah kanan ada tulisan juga. Nah, mestinya saya bikinkan juga tabulasi ya. Karena kalau tidak dibuatkan tabulasi mungkin 10 kali atau lebih kita tabulasi baru sampai di nomor 11 ini. Jadi saya klik di bawahnya nomor 11 atau sesuai keinginan kita klik. Nah, pada saat tabulasi dia akan loncat ke nomor atau tabulasi kiri yang baru kita berikan. Kita tulis di sini kepada, terus enter, kita tulis lampiran, tabulasi, shift titik 2, tulis misalnya 1 lembar, tabulasi lagi yang Bapak Direktur dan seterusnya. Terus kemudian saya tulis lagi perihal, tabulasi, shift titik 2, misalnya undangan. Saya tabulasi lagi di, saya tulis ini di, enter, tabulasi lagi, tabulasi atau pas beberapa kali, terus misalnya kita tulis Jakarta. Nah, maka jadilah tabulasi seperti ini, pembuatan tabulasi. Nah, saya ingin memberikan contoh tabulasi ketiga. Jadi saya copy dulu contohnya untuk tabulasi ketiga. Nah, bagaimana caranya membuat tabulasi seperti ini supaya dia rapi? Nah, pertama di sini di sebelah kiri atas di ruler lain itu ada tanda L kecil, ini namanya laptop tabulasi kiri.
sekarang laptop ini saya mau buat menjadi tabulasi tengah ya. Kita klik satu kali maka dia berubah bentuk seperti T terbalik. Nah, makanya kita atur, saya mau bikin seperti ini kira-kira, kita klik kira-kira di nomor 3 atau sesuai keinginan kita. Terus saya klik lagi di kira-kira nomor 13. Nah, dengan cara begitu saya tabulasi, terus saya tulis misalnya pemohon tabulasi lagi, terus disetujui oleh kedua, enter, kemudian tab lagi, penanggung jawab proyek misalnya, terus saya tabulasi lagi, ketua proyek sosial masyarakat. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, terus saya tabulasi lagi, enter berapa kali, tab lagi, kemudian tulis nama, nah, misalnya Firman. Nah, terus kemudian tabulasi misalnya Abdul Hakim, enter. Nah, maka dia akan rapi, dia akan rata tengah. Nah, terus bagaimana caranya membuat ini? Misalnya camat, kita tinggal klik rata tengah saja, atau center tab, atau Ctrl E. Ctrl E. Nah, terus kita tulis titik 2. Terus misalnya, nah, tinggal kita blok. Kalau kita mau berikan efek khusus, blok, terus kemudian Ctrl B, cetak tebal, Ctrl U garis bawah. Nah, maka jadilah pengaturan tabulasi supaya rapi ya. Sekarang kita akan mengatur margin. Bagaimana pengaturan margin? Nah, secara default ya, margin itu batasnya ada 2,5 dari atas, 2,5 cm, 2,5 cm dari sebelah kiri, 2,5 cm dari sebelah kanan, dan 2,5 cm dari bawah. Nah, sekarang kita mau merubah sesuai yang kita inginkan. Misalnya skripsi ya. Skripsi itu kan 4433, 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 bawah. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatur? Kita klik page layout di menu toolbar di atas, kita klik page layout. Nah, kita lagi klik di sini page layout, terus kemudian inilah batas margin. Nah, kita bisa klik anak panah atau bisa juga kita langsung tulis. Saya berikan 4 cm dari atas, terus kemudian 4 cm dari sebelah kiri, nah, terus 3 cm dari sebelah kanan, dan 3 cm dari sebelah bawah. Terus kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi batas-batasnya sudah lebih sudah lebih jauh di sini. Jadi 4433. Itulah bagaimana caranya mengatur margin. Nah, sekarang kita akan mengatur atau memberikan nomor halaman. Nah, caranya gampang. Kita klik insert di menu toolbar di atas, klik insert. Nah, terus kita klik di sini page number. Ada di sini di menu toolbar di atas, kita klik page number, terus kita pilih apakah di atas nomornya, di tengah kiri, di tengah atau sebelah kanan, ataukah di bawah nomor halamannya di sebelah kiri, tengah atau kanan. Nah, sekarang saya kasih contoh di sebelah atas ya. Sebelah atas saya pilih di tengah. Nah, terus kemudian akan muncul seperti ini penomoran halamannya. Nah, terus berikutnya adalah bagaimana caranya mengatur jarak spasi ya. Kalau saya mengetik di sini, itu kan jarak spasinya defaultnya adalah 1 cm. Nah, sekarang caranya mengatur jarak spasi, pertama kita blok kalau sudah jadi suratnya ya. Tapi kalau belum jadi bisa kita rubah sebelum mengetik. Nah, ini karena saya sudah mengetik, saya blok. Terus kemudian saya bisa ambil di sini. Ada 2 cara, tapi saya mau ambil di sini paragraf. Klik paragraf, terus kita tentukan di sini. Ini single ya, 1 spasi. Terus ada 1,5, ada 2, ada at least, exactly, dan multiple. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau mengatur jarak spasi tapi tidak ada di sini? Nah, ada beberapa caranya, bisa klik single atau bisa kita klik set multiple.
Nah, terus kita tulis di sini, multiple itu kan 3 cm. 3 spasi. Nah, sekarang di sini saya merubah, misalnya saya mau kasih 1,3 ya, jadi tidak cukup 1,5. Terus kemudian saya klik OK. Nah, maka dia akan menjadi 1,3 cm ya. Nah, terus yang terakhir adalah bagaimana caranya membuat header atau kepala atau kan puter atau catatan kaki ya. Jadi caranya kita ambil di sini insert, kita ambil di sini insert, terus kita pilih di atas header ya, di menu toolbarnya kita klik header. Nah, terus ada contoh-contoh seperti ini, saya ambil contoh saja di sini, klik, terus kemudian kita mengetik, terus kita double klik, maka jadilah dia headernya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita membuat footer ya, sama seperti tadi. Footer itu catatan kaki, sama seperti tadi kita klik insert, kita klik footer. Nah, kita pilih modelnya, model yang akan kita buat catatan kakinya. Namun saya ambil contoh saja seperti ini, klik, nah, terus kita klik di sini catatan kakinya, nah, terus double klik, maka jadilah catatan kaki. Jadi teman-teman, itulah tadi pengaturan atau perintah 10 macam di Microsoft Word untuk memudahkan kita dalam membuat dokumen atau surat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya.